A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi madida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, yang senantiasa dirahmati Allah. Ada kalanya kita tiba-tiba merasa tidak suka kepada seseorang tanpa alasan yang jelas. Rasa tidak nyaman yang muncul itu seringkali kita abaikan atau bahkan kita anggap biasa. Padahal di balik rasa itu mungkin tersembunyi penyakit hati yang sangat bahaya. Hasad. Sebuah penyakit yang merusak dari dalam, menyusup halus ke dalam jiwa. Tanpa kita sadari, telah menjadi virus yang menggerogoti hati. Hasad dalam pengertian yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW adalah iri hati yang muncul tanpa sebab. Ia tidak lahir dari ketidakadilan yang nyata atau perasaan yang disakiti, melainkan dari kedalaman nafsu manusia yang rusak. Maka ketika kita merasakan ketidaksukaan yang tidak berdasar itu, itulah tanda bahwa hati kita sedang diserang penyakit ini. Dalam Al-Quran Allah memperingatkan kita tentang bahaya hasad melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau kita baca secara lengkap, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma halak wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Dengki atau hasad yang tanpa sebab adalah racun yang harus kita jauhi. Dan untuk itu kita diminta untuk memohon perlindungan Allah. Namun mengapa hasad begitu berbahaya? Karena ia merusak dari dua arah. Ia melukai orang yang menjadi sasaran tanpa alasan yang adil. Tetapi lebih parah lagi, ia menghancurkan jiwa orang yang memeliharanya. Hasad adalah kebencian yang membakar seperti api, menghapuskan kedamaian hati dan menjauhi diri dari rahmat Allah. Ia menjadi kerusakan sistem dalam hati manusia yang membuat kita sulit untuk berpikir jernih, sulit untuk bersikap adil, bahkan sulit untuk mencintai dengan tulus. Hasad tidak boleh dibiarkan tumbuh, apalagi dipelihara. Salah satu bentuk memelihara hasad adalah dengan mencari pembenaran atas perasaan tersebut. Kita mencoba memberi vitamin kepada rasa hasad berdasarkan dengan alasan-alasan yang sebenarnya rapuh. Kita membiarkan diri terperangkap dalam lingkaran pembenaran. Mungkin dia memang pantas untuk tidak kusukai. Atau aku merasa tidak nyaman karena dia yang salah. Padahal semua itu hanya cara nafsu memperkuat cengkeraman di hati kita. Atau kita berkata begini, sombong betul orang itu. Kenapa sombong? Mungkin dia tidak tersenyum kepada kita. Inilah hasad. Maka langkah pertama untuk mengatasi hasad adalah mengenalinya sebagai penyakit. Jika kita merasa tidak suka tanpa sebab, kita harus segera bertanya kepada hati, mengapa aku merasa seperti ini? Adakah dasar yang benar atau hanya perasaan yang timbul dari nafsu? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka sudah saatnya kita memohon perlindungan kepada Allah, beristighfar, panjatkan doa,
dan minta agar hati kita disucikan dari penyakit yang berbahaya. Langkah kedua adalah melatih hati untuk mencintai. Cobalah untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang menjadi sasaran hasad kita. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dengan mendoakan seseorang, malaikat yang akan mendoakan kebaikan yang sama untuk kita berkali lipat. Dengan begitu, hati kita perlahan akan terlatih untuk mengganti hasad dengan cinta dan doa yang tulus. Langkah terakhir adalah memperkuat hubungan kita dengan Allah. Hasad muncul karena kelemahan iman. Karena kita lupa bahwa rezeki, kedudukan, dan kelebihan setiap orang adalah takdir yang adil. Jika kita yakin pada keadilannya, kita tidak akan merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi merasa tidak suka tanpa sebab. Hasad adalah penyakit hati yang bisa diobati, tetapi membutuhkan keikhlasan, usaha, dan doa. Terus menerus. Jangan pernah biarkan hasad menjadi bagian dari diri kita. Karena ia bukan hanya akan merusak hubungan kita dengan sesama, tetapi juga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Obati hasad dengan cinta, doa, dan keyakinan kepada Allah. Dengan begitu, hati kita akan kembali bersih, damai, dan penuh cahaya. Bukankah hati yang damai adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma halak wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.